Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kahina, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Azan terdengar berbunyi, senja telah hadir. Matahari kian turun dari puncak, air laut sudah kembali pasang. Orang-orang yang bekerja telah pulang ke rumah, para pedagang juga telah kembali dari lapaknya untuk beristirahat di rumah. Temanmu mana, Nduk? Ada di kamar, Mbah. Panggil Lono, Nduk. Dan tidak berselang lama, Lasmi dan Ratna pun datang. Mereka berdua duduk berhadapan dengan Mbah Buyut. Hamba udah baca semua surat-surat serta dokumen di map yang kamu bawa, ucap Mbah Buyut sambil mengembuskan asap dari rokok cerutu yang dia jepit di antara jari tengah dan jari telunjuk. Mbah Buyut memiliki perawakan yang kurus, rambutnya memutih, kepala bagian depan telah gundul. Untuk menutupi bagian kepalanya, beliau selalu mengenakan belangkon. Tubuh kecil itu hanya dibungkus dengan kaos dalam berwarna putih tulang. Lasmi dan Ningrum duduk di atas kursi jati, sedangkan Mbah Buyut duduk santai di atas kursi goyang, sambil ditemani segelas kopi dengan cangkir bulat sempurna berwarna bening. Baca, Nduk, tulisannya, pinta Mbah Buyut pada cucunya untuk mengejar tulisan di kertas map itu. Logi di Friendship Surabaya. Itu artinya Loji Persahabatan Surabaya. Lasmi dan Ningrum mendengarkan dengan seksama. Suara Mbah Buyut terdengar sangat serak. Sesekali kadang beliau terbatuk karena serapan paru-paru terganggu oleh tebalnya asap rokok. Lasmi duduk dengan cemas menunggu apa yang akan diucapkan oleh orang tua tersebut. Di lokasi ini, menunjuk pada gedung besar yang berada persis di depan rumahnya. Para Mener Londo dulunya sering berkumpul bersama para orang pribumi yang zaman dulu mempunyai kedudukan penting. Seperti para pejabat tinggi, mereka melakukan misi kemanusiaan, ritual kebatinan. Dulunya, orang pada mengira ini bagian dari ritual agama mereka. Ternyata kegiatan mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan dogma agama, tapi lebih pada persoalan keyakinan terhadap roh-roh orang mati dan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antara yang masih hidup dan yang sudah mati. Lasmi mulai meneguk air liurnya yang tiba-tiba mulai terasa pahit. Selain kamu, dulunya leluhurmu ada yang sudah mulai memecah misteri ini. Namanya Van Dirk. Dialah yang menulis surat wasiat ini. Mbah Buyut menunjukkan surat bertanda tangan dan bermaterai. Tujuannya menulis ini sebenarnya adalah diketahui oleh anak cucunya bahwa ada dosa besar orang tua kalian yang disembunyikan selama ini. Jika boleh tahu, apa yang ditulis oleh kakek saya, Mbah? Dia mencari asal-usul nenekmu yang bernama Analis. Ada semacam kutukan pada kalian bahwa umur kalian tidak ada yang lebih dari 30 tahun. Tapi Mbah, nenek saya... Lasmi terpaksa memotong ucapannya sendiri saat Mbah Buyut memberi isyarat untuk diam. Lalu mulutnya terlihat komat kamit menerjemahkan isi dari lembaran surat itu dengan tok nama Van Dirk tersebut, yang kira-kira isinya begini. Surat ini aku tulis untuk semua anak keturunanku. Ada dosa besar yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita terhadap kita semua keturunannya. Ibu kita atau nenek kita Analis telah menukar jiwanya untuk menjadi pengikut setia sang iblis. Sebagai imbalan dari permintaan Analis, iblis meminta tumbal kematian anak keturunannya. Aku selama ini telah berusaha sesuai kemampuan dan mencoba hidup sebagai manusia normal. Akan tetapi semua berubah perlahan setelah aku mulai mengetahui sebuah rahasia yang terungkap ketika semua ini menjadi tidak baik. Sayangnya, tidak semua keturunan Analis bisa menjadi manusia yang baik, hingga kerap menyerah melakukan hal-hal aneh seperti menumbalkan kematian anak keturunan demi meminta bantuan dari iblis. Mereka orang tua kita selama ini melakukan ritual-ritual hitam agar iblis mau datang dan membantu memenuhi keinginan dan keserakahan mereka. Sayangnya, semua iblis yang datang pasti menginginkan sesuatu hal yang sangat berharga. Sebagai ganti dari keinginan, iblis selalu menagih meminta jiwa-jiwa anak kita yang malang
untuk dibunuh, lalu jiwanya diserahkan untuk diperbudak di alam kematian. Semua anak cucu analis akan menerima kematian di usia 30 tahun. Untuk memperpanjang umur, salah satunya harus mengorbankan hidup salah satu anak keturunan agar hidup dapat bertambah selama 4 purnama. Dan ini adalah surat wasiat yang kutulis untuk anak cucuku. Bila kalian sudah mengetahui rahasia ini, yang harus kalian lakukan adalah menghentikan pembunuhan terhadap anak cucu kami. Van Dijk, Surabaya 1935. Agar tetap bisa hidup, anak cucu kalian harus saling membunuh. Mbah Buyut Ningrum melanjutkan percakapannya. Lasmi menggeleng kepala seakan sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Memang sulit untuk memahami surat ini secara rinci karena Van Dijk tidak merincikannya dengan detail. Akan tetapi ini adalah petunjuk pertama. Lasmi kembali mengingat masa kecilnya. Dia dulunya memiliki 4 saudara yang semuanya meninggal di usia balita. Jika semua surat ini benar, apakah ayahnya juga membunuh saudaranya? Lalu kenapa dia yang dipilih agar tetap hidup? Lalu kenapa neneknya bisa memiliki usia sampai 80 tahun? Apakah ada hubungannya dengan hilangnya 14 anak kecil di perkebunan Sumberwangi? Dengan ritual yang dipraktekkan oleh neneknya sehingga bisa mencapai masa usia 80 tahun. Ayahnya yang berusia 55 tahun untuk memperpanjang usia sampai 25 tahun lagi. Apakah ayahnya telah membunuh 6 orang saudaranya yang lain? Mungkin kamu masih bingung dengan apa yang Mbah bilang. Lelaki yang telah renta itu berdiri dari kursi goyangnya. Dia mengambil kunci museum loji untuk menunjukkan altar sihir kaum pemuja iblis di museum depan rumahnya. Kita kemana, Mbah? Tanya Ningrum. Kalian berdua ikut aku. Mbah mau menunjukkan bagaimana orang tua Lasmi melakukan semua ritual pembunuhan terhadap anak-anak kandungnya sendiri. Lasmi dan Ningrum dibuat bergidik ngeri saat dibawa ke sebuah altar pemujaan yang berada di ruangan bawah tanah bangunan berbentuk atap segitiga piramida. Dulu, waktu Mbah masih kecil, Mbah masih sangat ingat bagaimana kejadian aneh sering terjadi di gedung ini. Lelaki tua yang dikenal warga sebagai Mbah Gor membawa 2 wanita tersebut menelusuri labirin besar yang berada di dalam gedung. Gedung dengan ornamen bangunan yang kokoh terlihat gelap, lembab tanpa ada pencahayaan sama sekali. Suara rintik air terdengar jatuh menggenangi lantai bangunan. Suasana sangat terasa mencekam dan juga menakutkan. Akan tetapi, Mbah Gor terlihat santai. Beliau seolah tidak memiliki rasa takut sama sekali. Gedung ini kosong, Mbah? Tanya Lasmi. Iya, gedung ini kosong, Duk. Sejak kapan, Mbah? Sudah lama sekali, Duk. Setelah tahun 62, Bapak Presiden Soekarno membubarkan loji Freemason di seluruh Indonesia. Mbah Gor berjalan sambil sesekali memegang dinding untuk menyangga tubuhnya yang lelah. Sebentar ya, Duk. Malum bawis tuwe. Napas Mbah Buyut terengah-engah. Ningrum yang melihat banyak kecapean mengambilkan air minum dalam botol. Sini tak apa-apa, Mbah. Gak usah, Duk. Mbah isi kuat belaku kok. Tolak Mbah Gor pada cucunya. Si Mbah apal ruangan di gedung ini? Tanya Lasmi menimpali pembicaraan antara kakek dan cucunya tersebut. Apal sekali. Wong dulunya pas ada kegiatan di gedung ini dibubarin oleh polisi. Orang-orang sudah pada boleh lihat isi gedung ini. Cuma gak ada yang coba-coba berani tidur di sini. Terlalu berbahaya. Berbahaya kenapa, Mbah? Tanya Lasmi. Dulu tempat ini pernah dipakai anak muda untuk lokasi mesum. Dan keesokannya mereka berdua ketemu wis mati. Matinya kancet. Memangnya dulunya gedung ini digunakan untuk apa? Dulunya, saat zaman Mbah masih anak-anak, pada malam-malam tertentu, Mbah sering melihat orang-orang kaya, mereka dari kaum mener Belanda, pada sering berkumpul di bangunan ini. Ucap Simbah melanjutkan ceritanya sambil sesekali menyoroti senter baterai miliknya pada objek-objek yang terlihat seperti aneh di dalam gedung.
Suasana gedung yang gelap membuat bulu kuduk seakan dibikin merinding. Di balik atap-atap plafon rasanya seperti dibuntuti seorang wanita yang berjalan dengan posisi kayang sedangkan bagian kepala menghadap ke belakang. Bila merasa melihat sesuatu, jangan takut, jangan mengumpat dan juga jangan lari, tegur Mbak Buyut. Karena apabila kalian lari, akan jadi penyakit. Apabila mengumpat akan jadi masalah. Bersikaplah seolah tidak melihat apa-apa. Rasa takut terus menghantui, akan tetapi keduanya tetap berusaha berani. Karena Bagor menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama mengikuti apa yang diinstruksikan oleh beliau. Ratna dan Lasmi terus mengikuti kemana langkah Bagor melangkah. Meskipun umur beliau terlalu renta, namun kondisi fisik benar-benar masih sehat. Cara berjalannya masih kokoh. Benar-benar Belanda yang ngumpul. Biasanya datang menaiki mobil dan bendi. Cara mereka berpakaian juga tidak aneh, sama seperti orang-orang pada masa itu. Mobil dan bendi pada zaman itu termasuk salah satu kendaraan mewah. Hanya orang yang benar-benar kaya saja yang bisa memiliki dua jenis alat transportasi tersebut. Bendi adalah adong atau dokar yang memiliki gerbong mirip kereta. Setiap kali mereka mengadakan perkumpulan, Mbah dengan teman-teman sebaya Mbah sering menguping kegiatan mereka dari luar gedung. Mbah sering mendengar suara aneh menakutkan. Suaranya sangat seram, bernada berisik tapi tidak jelas. Dan suara itu terdengar ramai seperti halnya pasar. Beliau terus bercerita, seakan mengingatkan kembali momen pada masa kecilnya. Sedangkan sejak tadi, jari tangannya tidak lepas menjepit rokok carutu besar miliknya. Setiap kali mendengar suara aneh itu, seluruh bulu kuduk Mbah seakan merinding. Suara itu asing dan sangat menakutkan. Mbak Buyut menirukan suara menyeramkan itu. Bahkan bukan hanya dirinya saja, tetapi banyak warga Surabaya masa itu yang mendengar suara aneh tersebut. Banyak warga menganggap itu adalah suara memanggil arwah setan. Mbah Buyut adalah lelaki yang lahir di tahun 1892, meyakini soal rumah setan itu bukan sekedar cerita belaka, tetapi memang digunakan secara khusus sebagai lokasi pemujaan. Setelah sampai di altar pemujaan, kalian pasti akan percaya dengan apa yang baru saja Mbah ceritakan. Sampai sekarang cerita bangunan bekas loji Belanda ini turun-temurun diceritakan oleh warga Surabaya yang tinggal di sekitar bangunan loji. Belakangan ini telah terbukti sendiri soal adanya hubungan perkumpulan di komunitas pemuja setan. Karena banyak dari warga yang mengetahui dulunya tempat ini sering digunakan untuk memanggil arwah. Gedung itu dulunya sangat dikenal dengan sebutan rumah setan. Bagor mengingat desas-desus warga kota Surabaya. Julukan tersebut membuat siapapun yang bukan anggota perkumpulan itu menjadi segan atau bahkan takut untuk mendekat pada perkumpulan mereka. Selain anggotanya yang memang para mener Belanda yang terpandang, gerbang masuk gedung tersebut juga dijaga oleh para centeng, sehingga tidak ada satupun warga yang berani mendekat ataupun bertanya. Sebuah ruangan berdinding hitam berbentuk bulat, di tengahnya ada altar besar dari batu. Di bawah altar terlihat ada banyak gelas-gelas yang masih terisi kopi, serta beberapa kue basah yang terlihat sudah mulai basi. Bahkan bau busuk dari telur terasa menyengat di hidung. Apa yang ada di sini sebenarnya adalah kebiasaan para warga. Semua dilakukan agar setan penghuni gedung itu tidak mengganggu sampai keluar rumah, menakuti warga sekitar. Di dalam dokumen yang Mbah baca, di tempat inilah nenek moyangmu menukar jiwanya dengan iblis. Kecintaan nenek moyangmu pada dunia telah membutakan dirinya pada sisi penciptanya sebagai manusia. Bagor lalu menyuruh Lasmi duduk bersila di tengah-tengah batu altar. Pejamkan matamu, Do. Coba fokus untuk mendengarkan suara Mbah saja. Nanti kamu akan mendapatkan semua jawabannya. Kenapa nenek moyangmu melakukan hal itu? Lasmi meskipun awalnya ragu-ragu, akhirnya menuruti permintaan Bagor yang menyuruhnya duduk di tengah altar dengan mata yang tertutup. Lasmi memejamkan mata. Dia coba fokus pada tujuannya, hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Bagor. Setelah ini, kamu akan mendengarkan seseorang memanggil suaramu sebanyak 3 kali.
Bila sudah mendengarnya, kamu ikuti kemana jejak suara itu, pinta Mbah sambil memegang pundak Lasmi. Lasmi pun mulai terpejam, matanya hanyut dan pikirannya sudah mulai berkelana. Dia mulai melepas beban pikirannya. Di dalam memorinya, dia seakan berada pada sebuah tempat yang aneh dan asing. Dia merasakan tubuhnya seolah menjadi kecil dan sangat begitu kecil. Apa yang dilakukan oleh Bagor sebenarnya adalah ilmu metafisika. Dengan ilmu itu, Bagor akan mengarahkan seseorang untuk berjalan sendiri pada dunia yang asing. Sebuah dunia yang jauh lebih halus, yaitu dunia halusinasi tanpa batas. Dunia tanpa dinding, di mana seseorang yang bisa sampai pada keadaan seperti itu, dia seakan bisa berkelana kemana saja, baik itu ke masa depan maupun ke masa lalu. Dia juga bisa menembus dunia dari dimensi lainnya, karena ilmu metafisika termasuk cabang dari ilmu sihir, di mana si penyihir akan membuat yang disihir hilang kendali akan dirinya sendiri. Orang awam menyebut ilmu ini adalah hipnotis. Laksmi dalam dunia halusinasinya masih bisa memilih sebuah pilihan. Dia memilih kembali ke masa lalu. Masa yang dia pilih adalah tahun 1803, yakni tahun di mana analis Kaul Bente mulai bergabung dalam organisasi pemuja setan itu. Lasmi hadir pada sebuah tempat rumah tua yang tidak terawat. Di dalamnya dia melihat ada 6 orang mener Belanda sedang berdiskusi tentang sebuah perkumpulan. Lasmi yang penasaran mencoba mendekat. Suara itu semakin jelas. Mereka berbicara menggunakan bahasa Belanda. Semua orang di dalam ruangan benar-benar tidak menyadari kedatangan dirinya. Lasmi seperti ada di sebuah tabir dimensi waktu. Hanya dirinya yang bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa melihat. Meskipun otak Lasmi dalam keadaan terhipnotis, maka terjadi penurunan aktivitas di area dorsal atau interior cingulate cortex. Bagian ini berkaitan dengan kesadaran dan kontrol motorik terhadap tubuh. Namun dalam kondisi seperti ini, Lasmi seakan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun berbahasa Belanda dengan fasih, Lasmi seolah dapat menerjemahkan sendiri apa yang sedang mereka bicarakan. "Untuk dana, biar aku yang siapkan semuanya," ucap seorang lelaki Belanda. Lelaki itu berpakaian setelan baju berwarna putih dan juga berambut merah. Umurnya diperkirakan sekitar 56 tahun. Aku sudah siapkan sekitar 40.000 gulden untuk mendirikan gedung loji. Yang penting, aku bisa mendatangkan Rabbi Petrus Willeken ke Hindia Belanda. Robby adalah semacam pendeta orang Yahudi. Aku setuju, ucap seorang wanita yang tiba-tiba datang dari balik pintu. Wanita tersebut mendekati 6 orang mener Belanda tersebut yang sedang berdiskusi. Wanita itu memakai pakaian tidak seperti kaum noni Belanda pada umumnya. Justru pakaian wanita tergolong seperti pakaian warga Jawa pada umumnya, yang mengenakan kebaya putih dengan rambut terikat rapi ke belakang, dengan sarung berwarna kuning tua, serta kipas tangan kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Gaya berpakaian seperti ini sering digolongkan sebagai gaya berpakaian custom Stovia wanita elit pelajar dari sekolah kedokteran Hindia Belanda. Analis, semua orang di dalam ruangan berucap hampir bersamaan. Lasmi mendekat, dia melihat wajah perpaduan wajah orang Eropa bercampur dengan Jawa. Rambutnya tidak pirang seperti orang Belanda kebanyakan, hitam, berperawakan halus seperti orang Jawa. Hanya mata terlihat sedikit biru, hidung mancung dengan tai lalat di atas hidung. Air wajahnya menggambarkan sifatnya yang keras. Gaya berjalannya menunjukkan status sosial dirinya sebagai wanita elit Belanda. Analis mengeluarkan beberapa kantong uang yang terdiri dari beberapa kepingan koin emas. Uang tersebut dia berikan pada lelaki yang saat ini sedang memegang sebuah peta berwarna abu-abu. Aku menyumbang ini. Sebagai imbalannya, aku ingin Rabbi Petrus Willeken yang akan menjadi pemandu spiritualnya, ucap analis yang tangannya halus mulus terlihat begitu indah. Kamu yakin? Analis mengangguk. Malam ini akan aku berikan jantungnya untukmu. Hati Lasmi berdebar saat mendengarkan kalimat itu. Dalam hatinya dia bertanya-tanya jantung siapa yang dimaksud oleh analis. Antara perasaan ingin pergi atau tetap bertahan, saat itu Lasmi rasanya sangat ketakutan. Sedang tubuhnya yang sudah mulai hilang kendali terlihat bergetar dan juga merasa panas dingin bercucuran. "Bah, ini gimana?" tanya Ratna Ningrum yang kala itu melihat kondisi Lasmi seperti orang ketakutan.
Biar dia menemukan kebenarannya. Mungkin saat ini dia sedang ketakutan. Suara percakapan Ratna dan Banya terdengar jelas di telinga. Hanya saja dia seperti tidak memiliki kuasa untuk menguasai dirinya sendiri. Jika kalian pernah mendengar ilmu Rogo Sukmo, sebuah ilmu kebatinan Jawa, di mana roh bisa meninggalkan tubuh dalam sementara waktu dan masih dalam sedikit sadar, dan ilmu Sen Rogo Sukmo bisa disebut sebagai Astral Project. Lalu apa itu Meraga Sukma dan bagaimana caranya? Fenomena Meraga Sukma sering dibicarakan banyak orang, khususnya di dalam dunia supranatural. Beberapa menyebutnya sebagai salah satu keilmuan tingkat tinggi untuk masuk ke dimensi alam gaib. Meraga Sukma dalam sistem keyakinan digambarkan sebagai sebuah kondisi terpisahnya antara tubuh fisik dan juga ruh manusia. Tapi tidak seperti orang mati di mana tubuh fisik dalam kondisi tertidur, proses Meraga Sukma bersifat sementara dan dalam kurun waktu tertentu. Dan Sukma atau ruh pelaku dapat kembali ke tubuh fisiknya ketika misi sudah dianggap selesai. Keilmuan Ngerogo Sukmo biasanya digunakan untuk melakukan perjalanan spiritual. Ada yang mengatakan kalau para pelaku umumnya adalah mereka yang melakukan tradisi kejawen. Tapi di luar negeri praktik seperti ini juga banyak dilakukan. Tapi juga mereka pelajari dan mereka biasa menyebutnya dengan nama Astral Projection Travel dan masuk dalam kategori ilmu hipnotis. Itu adalah suatu keadaan di mana jiwa kita melakukan perjalanan sendiri ke tempat lain, terpisah dari tubuh kita. Tapi ini bukan suatu mimpi, karena jika ditilik, jiwa kita benar-benar berada di tempat lain dan bisa melakukan suatu aktivitas di sana. Membuat orang lain melakukan astral projection memerlukan kemampuan dari seorang pembimbing yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Dan seperti yang dilakukan oleh Mbak Kor adalah bentuk pembimbingan. Apa yang dilakukan Lasmi adalah sebagai bentuk penjagaan agar ruh yang masuk ke dunia antar dimensi tidak tersesat. Ilmu ini adalah cabang dari ilmu hipnotis. Itulah mengapa dalam Islam ilmu ini sangat dilarang dipelajari karena masuk dalam kategori sihir, di mana si penghipnotis dapat mempengaruhi pikiran orang lain dan memasuki sistem kesadaran seseorang. Apabila sudah dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa saja menjadi linglung, bingung, serta ketakutan. Sementara metode Astral Projection Travel biasanya harus berada dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam. Maka itulah mengapa Mbak Gur membawa Lasmi ke tempat ini, agar dengan mudah membawa Lasmi kembali ke dunia yang berada di dimensi waktu atau di zaman modern yang dikenal dengan istilah mesin waktu. Dan itulah kenapa perintah pertama Mbak Buyut yang katakan pada Lasmi adalah seperti ini. Berbaringlah dan mulailah untuk mengencangkan anggota tubuh, lalu meregangkan otot-otot, mulai dari otot kaki hingga otot wajah. Tenangkan pikiran, pejamkan matamu, tapi jangan tidur. Setelah Lasmi mencapai kondisi relaksasi yang sangat dalam, kini saatnya untuk mengontrol nafasnya. Bernapaslah dengan pelan dan dalam. Rasakan tiap tarikan napas yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Lakukan terus hal ini sampai merasa telah memasuki alam relaksasi yang lebih dalam lagi. Pada poin seperti ini, ada dua hal yang mulai harus diperhatikan. Tubuh yang asli dan tubuh astral mulai berpisah. Biasanya ditandai dengan merasakan bahwa tubuh asli rasanya semakin berat dan semakin berat. Di saat seperti inilah seseorang mulai membentuk tubuh astralnya sendiri. Bentuk tubuh astral tidak benar-benar lepas dari tubuh. Dia masih di dalam tubuh kita, hanya saja di sini ada permainan gelombang otak. Otak membawa tubuh astral kita menjelajahi dunia kuantum sebagai dunia yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari debu paling kecil di dunia. Di dunia kuantum ada berbagai macam gerbang dimensi di mana seseorang bebas kapan saja mengunjunginya. Karena di dalam dunia kuantum tidak ada ikatan waktu, sehingga meskipun rasanya hidup berpuluh tahun di dimensi kuantum, tetap saja di dunia hanya seperti beberapa menit saja. Singkat cerita, kembali masuk ke cerita. Cukup lama Lasmi mematung berdiri, dia dibuat cukup kaget mendengar ucapan analis. Sesungguhnya dia ingin berpaling kembali, akan tetapi suara Bagor kembali menggema di telinganya, menyuruh dia untuk tetap bertahan untuk menemukan jawaban dari pencariannya. Lasmi merasa ada ketakutan yang luar biasa. Dia tidak ingin melihat apa yang akan dilakukan analis, karena itu akan membuat hatinya kembali hancur.
mengingat kembali kondisi jenazah anaknya, yakni Kahina. Dalam ketakutan serta rasa kegamangan, tubuh astral Laksmi tidak kuasa menolak kemana arah tujuan. Kini dia berjalan, mengambil pilihan tubuh astralnya yang bergerak sendiri mengikuti kemana langkah Analis. Perjalanan di dalam dunia kuantum membawanya jauh melihat-lihat sisi lain kota Surabaya pada zaman kolonial Hindia Belanda. Semua terlihat nyata, Laksmi merasakan dirinya juga hidup di zaman itu. Surabaya era 80-an dan Surabaya era abad 18, semuanya berbalik berbeda jauh dengan zaman saat ini. Jalanan masih dipenuhi oleh tanah-tanah kering berbatu serta berdebu. Pohon-pohon mahoni raksasa tumbuh berjejer di sepanjang jalanan. Zaman itu tidak ada bau knalpot, hiruk-pikuk suara kendaraan berlalu lalang. Surabaya dulu bagaikan kota di tengah hutan yang sejuk dan rindang. Suara detak kaki kuda terdengar berderap. Laksmi hanya duduk berdiam diri sambil menatap wajah Analis dengan sangat sinis. Suara mesin loco sesekali terdengar. Begitu juga lalu lalang pedagang yang membawa barang pikulan, menawarkan dagangan kepada para pemuda-pemuda pelajar Jawa. Di sudut jalan lain, Laksmi melihat seorang pedagang tua yang kelelahan duduk di bawah pohon tanpa mengenakan baju, hanya bertelanjang dada. Wajahnya seakan menatap penuh harapan. Di saat bendi yang dia tumpangi melaluinya, mungkin dalam pikiran lelaki tua itu, apakah dia bisa memiliki bendi mewah seperti yang saat ini ditumpangi dirinya dan Analis? Sebuah restoran beton dengan bangunan khas Belanda berdiri kokoh di sisi kiri jalan. Restoran tersebut dibangun tepat di tepian anak sungai berantas. Kanal kecil tersebut menjadi peneduh mata, membelah padang rumput yang hijau yang tumbuh subur di halaman restoran. Restoran besar itu menjadi tempat persinggahan Analis. Teras yang luas serta bangunan yang besar menandakan hanya orang elit saja yang bisa makan di tempat sebagus itu. Restoran itu awalnya milik keluarga besar Analis. Bisnis restoran diwariskan secara turun-temurun kepada anak tertua. Tiap bagian ruangan diisi oleh 4 kursi di setiap meja, dan restoran itu dipenuhi oleh berbagai macam makanan lokal khas Jawa, mulai dari pecel, gado-gado, bakaran sampai beberapa masakan berkuah santan. Menu utama yang terkenal dari restoran itu adalah rawonnya. Orang-orang Belanda begitu menyukai makanan khas orang Jawa. Hanya saja selama ini, hanya orang-orang pribumi saja yang berdagang keliling berjualan rawon. Pada zaman itu, daging rawon bukanlah daging sapi seperti saat ini. Daging aslinya adalah daging babi. Namun seusai perkembangan zaman, maka rawon pun diganti menjadi daging sapi, dikarenakan mulai banyaknya pencerahan tentang haramnya daging babi oleh sekelompok orang yang beragama Islam, serta banyaknya penduduk Jawa yang mulai memeluk agama Islam. Kehadiran orang Islam di zaman itu sempat menjadi sebuah ancaman menakutkan bagi orang Belanda. Mereka dianggap sebagai orang terpelajar karena mulai banyaknya pengajian-pengajian kecil yang dibangun oleh orang Jawa. Pemerintah India pun membuat aturan khusus setiap orang yang beragama Islam dan pernah berangkat berhaji. Sepulang dari Mekah diwajibkan memakai kopiah putih di kepalanya saat keluar rumah. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk memudahkan kontrol pemerintah Hindia Belanda terhadap orang Jawa yang pulang dari tanah Arab. Mereka dianggap sebagai masyarakat terpelajar dan ucapan mereka dianggap berbahaya. Maka dari itu, kaum terdidik dari Arab di setiap nama depannya wajib disematkan gelar haji. Dan sampai sekarang gelar itu melekat dalam budaya masyarakat Jawa dan Melayu. Siang itu, para petinggi VOC sedang berkumpul. Mayoritas dari mereka berambut pirang. Meski ada sebagian berambut hitam, mereka makan siang sambil membahas sebuah rencana. Adanya keinginan mendirikan sebuah loji, sebab di Eropa pada masa itu, kaum elit mulai berlomba-lomba membuat persatuan loji. Sehingga kaum elit Belanda pun merasa di Surabaya harus didirikan sebuah loji untuk mengumpulkan seluruh orang kaya di Pulau Jawa. Tujuan utama dari mendirikan loji ialah untuk menyebarkan sebuah ajaran baru, yaitu tatanan dunia baru. Di mana apabila tatanan dunia baru terwujud, maka kelak dunia hanya akan dipimpin dan dikontrol oleh satu sistem pemerintahan. Logo utama dari persatuan ini adalah satu mata atau mata satu, atau lebih dikenal sebagai sang mata pemeliharaan. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai mata Dajjal.
Simbol mata satu terdapat di berbagai lambang Freemason di seluruh dunia. Bentuknya adalah gambaran mata kiri dalam segitiga yang memancarkan cahaya. Mata itu bersinar di atas piramida berpuncak, tak sempurna dengan 13 tingkat. Tomi-chan, bawa Bendi menuju gudang. Jangan lupa urus Bendo. Berikan makan dan juga mandikan. Perintah analis kepada sopir Bendi miliknya. Baik, Nyonya. Analis turun dari Bendi, begitu juga Lasmi ikut turun mengekor dari belakang. Kedua orang tersebut berjalan saling beriringan, akan tetapi analis sama sekali tidak menyadari bahwa ada keturunannya dari dimensi lain yang sedang mengikuti dirinya. Lasmi sejak tadi tidak henti-hentinya memandangi wajah analis, walau sambil berjalan sekalipun. Nyonya, sejak tadi Anda ditunggu oleh nyainya Tuan Ganendra Kendrapati. Kokenya datang melapor. Koken atau istilah koki adalah tukang masak di zaman Hindia Belanda. Ada apa Kundik itu mencariku? Wajah analis terlihat kurang senang, tetapi dia terus melangkah berjalan menuju ruang belakang. Sambil berjalan, sesekali dia mengibas-ngibas wajahnya dengan kipas tangan. Sesampainya di ruang belakang, Lasmi mendapati Nyai yang disebut oleh Koken analis tadi. Nyai tersebut duduk bersimpu di sebelah kursi. Ada apa tuanmu menyuruh mendatangiku? Tanya analis. Tatapan matanya memancarkan rasa benci yang dalam. Saya menyampaikan pesan dari Tuan Ganendra Kendrapati, Nyonya. Pesan apa? Wanita yang disebut Nyai itu bergeser dari tempat duduk, kemudian perlahan berjalan, namun tetap dengan posisi bersimpu. Wajahnya sama sekali tidak melihat sedikit pun ke arah muka analis, sebab sebagai seorang Nyai peliharaan Tuan Tanah, rasanya tidak pantas berbicara dengan saling bertatap muka pada nyonya yang berstatus sebagai istri sah dari tuannya, apalagi dia hanyalah seorang gundik. Kata Nyai atau Kundik adalah sebutan bagi para perempuan Jawa yang memiliki kedudukan sebagai pengatur rumah tangga, serta juga berstatus sebagai milik dari seorang pria Eropa. Selain mengatur rumah tangga, Nyai juga memenuhi kebutuhan seks laki-laki Eropa yang berstatus tuanya, serta menjadi ibu dari anak-anak hasil hubungan tersebut. Mereka yang berstatus sebagai Nyai seringkali hanya dijadikan pemuas nafsu oleh lelaki kaya pada masa era kolonial tanpa dinikahi. Namun praktek itu dianggap legal dan diizinkan oleh negara. Negara hanya melindungi status hukum si anak saja karena memiliki darah dari orang Belanda, sedangkan si Nyai tidak lebih hanya sebagai budak, hanya saja memiliki status yang lebih tinggi daripada seorang pembantu, di mana seorang gundik atau Nyai secara tidak langsung menjadi tuan kedua setelah si tuanya. Secara nasib memang jauh lebih baik ketimbang jadi buruh atau pembantu karena memiliki kedudukan yang tinggi. Bila panggilan nyonya untuk benar Belanda, maka untuk wanita Jawa dipanggil dengan sebutan Nyai. Awalnya gundik, selir atau Nyai hanya dimiliki oleh kalangan laki-laki asal kerajaan Belanda. Akan tetapi, lama-kelamaan prakteknya semakin merebak, bahkan sudah diadopsi oleh beberapa laki-laki Jawa kaya raya. Apa saja yang saat itu menjadi kebiasaan orang-orang Belanda dan dianggap terpelajar dan keren seringkali diikuti oleh pemuda lokal yang kaya raya. Analis membaca kalimat demi kalimat yang ditulis oleh Raden Ganendra Kendrapati. Dalam suratnya, Ganendra dengan terang-terangan mengajaknya untuk kembali lagi bersatu dalam satu rumah untuk memulai kembali hidup berkeluarga normal untuk yang kedua kalinya. Gundik, iya Nyonya. Berapa orang sekarang selir Ganendra? Hanya saya sendiri, Nyonya. Bilang dengan tuanmu, suruh dia mendatangiku malam ini, di rumah ini. Katakan aku menunggunya. Baik, Nyonya. Nyai yang malang itu pun kemudian pamit pulang. Namun tubuh dari Lasmi justru tanpa terkontrol ikut menemani Nyai itu berjalan. Nyai atau gundik itu berjalan meninggalkan rumah besar milik analis. Dia juga menggunakan transport kereta milik keluarga Ganendra, yaitu mobil yang disetir oleh seorang sopir. Sesampainya di rumah, Nyai akan menyampaikan pesannya pada tuanya bahwa Raden Ganendra disuruh untuk mendatangi analis serta menyampaikan surat dari analis pada Ganendra Kendrapati. Sementara itu, Raden Ganendra Kendrapati sedang bersenang-senang dengan beberapa orang pelayan. Seketika menghentikan aktivitasnya, dia pun menyuruh semua pelayan yang sejak tadi melayaninya untuk segera keluar dari ruangan pribadi miliknya. Ada pesan apa, Nyai?
Analis istrimu menyuruhku untuk mengantarkan surat ini. Sini, perintah Ganendra. Dia sama sekali tidak beranjak dari tempat duduknya, menyuruh nyainya datang mendekat untuk menyerahkan surat dari analis. Semua isi dalam surat dia baca dengan seksama serta teliti. Ada beberapa permintaan yang diajukan analis padanya. Malam itu juga, analis meminta Ganendra untuk datang menemuinya. Dengan membawa gundi kesayangan si suami, malam itu akan ada acara pertemuan kaum elit Surabaya untuk melakukan ritual penting. Ganendra tertawa terbahak-bahak. Dia bahagia bukan kepalang. Dia pun mempersiapkan diri secara khusus untuk kedatangannya pada pertemuan loji. Nyai, Ganendra memanggil si Nyai yang sejak tadi masih berada di ruangannya. Iya Raden, kamu tadi lama sekali, kemana saja kamu? Saya lama menunggu Nyonya Analis datang. Kamu tidak bermain dengan seorang sopirku kan? Ganendra menuduh nyainya. Tidak Raden, tidak. Saya tidak melakukan kecurangan apapun di belakang Raden. Wajah Nyai terlihat ketakutan. Ganendra justru tertawa terkekeh melihat wajah nyainya ketakutan. Sini manis, pinta Ganendra pada Nyai. Iya Raden. Sudah berapa lama kamu menjadi nyaiku? 1 tahun Raden. Ganendra memperhatikan leher serta bibir nyainya, serta laku galus pada bagian leher. Seketika gairahnya mulai memuncak. Dia pun menarik pakaian sang nyai dengan kasar, sehingga tidak ada sehelai pun kain yang melekat pada tubuh nyainya. Layani aku. Setelah ini aku akan memberimu kebebasan, pinta Ganendra. Singkat waktu, malam baru saja datang. Ganendra memakai pakaian terbaik miliknya. Dia duduk bersebelahan dengan Nyai yang malam itu juga memakai pakaian terbaik. Beberapa kendaraan mewah telah terparkir di muka gedung. Para centeng berjaga dengan pakaian dinas kemiliteran. Persiapan mereka juga lengkap dengan senjata. Perkumpulan kaum elit malam itu dijaga oleh pasukan kerajaan. Artinya kegiatan mereka direstui oleh kerajaan Hindia Belanda. Raden Ganendra Gandrapati berjalan menggandeng Nyai dan mulai memasuki gedung itu. Sampai di muka gedung, seorang wanita Belanda lainnya menghampiri mereka berdua. Apakah ini pengantin wanitanya? Tanya si wanita Belanda. Iya, Ganendra mengiyakan. Hanya Nyai yang malam itu terlihat bingung dengan pertanyaan si wanita Belanda bahwa dia adalah pengantin Ganendra. Masuk, sebelah sini Nyai. Wanita Belanda tersebut menarik lengan Nyai tanpa sempat Nyai bertanya tentang pengantin tadi pada Ganendra. Ruangan yang sangat luas, lebarnya setengah lapangan bola, di tengah-tengahnya dipersiapkan sebuah jamuan makan untuk tuan-tuan besar yang berasal dari kaum mener Belanda dan para lelaki kaya raya Jawa. Malam itu mereka akan mencetuskan sebuah perkumpulan rahasia. Mereka membentuk sebuah kerajaan baru, kerajaan yang anggotanya hanyalah kaum elit sosial. Tanpa memandang ras, warna kulit, status, serta golongan, syarat utama untuk masuk loji ini dialah mereka harus memiliki status sosial tinggi, baik di kalangan masyarakat ataupun di kalangan pemerintah kerajaan Hindia Belanda. Tujuan utama dari berdirinya persatuan loji ini ialah untuk membentuk kerajaan sang mata satu di seluruh dunia. Freemason atau Freemasonry, beda nama tapi satu organisasi. Di zaman dunia modern seperti ini, cerita tentang perkumpulan rahasia ini kerap dianggap hanya kisah dongeng belaka. Namun percaya atau tidak, kaum Freemasonry benar-benar ada dan keberadaannya mempengaruhi kebijakan dunia hingga saat ini. Nama lain mereka di Eropa dikenal dengan gagasannya yang bernama New World Order atau tatanan dunia baru. Itu adalah merupakan bagian dari agenda, target dan tujuan utamanya dialah ingin membentuk loji-loji terdahulu yang sudah lama ada di beberapa bagian dunia. Freemason merupakan sebuah kelompok rahasia yang bergerak di bawah tanah. Kelompok itu menjalankan segenap agenda Zionisme berdasarkan ajaran Kabbalah. Selain Freemasonry, ada lagi perkumpulan lainnya yang juga memiliki tujuan yang sama seperti Freemason. Nama perkumpulan tersebut adalah Illuminati. Illuminati tercatat dalam beberapa dokumen sebagai ordo paling tua di dunia. Usia perkumpulan mereka diperkirakan lebih dari 4.000 tahun. Perkumpulan pertama mereka berasal dari kaum Yahudi di Eropa. Sama halnya dengan Illuminati, Freemasonry juga merupakan kelompok rahasia gerakan bawah tanah.
Tujuan utama dari mereka adalah ingin menjadikan dunia ke dalam tatanan baru. Sebuah dunia dengan sistem yang baru, dunia yang dapat mengontrol setiap pemerintah di seluruh dunia. Bukan hanya mencakup pemerintah saja, namun mereka juga ingin menguasai agama, ekonomi dalam satu kendali. Implementasi dari Freemasonry ialah membuat kekacauan di dunia, termasuk menggulingkan pemerintahan-pemerintahan berdaulat negara lain, untuk kemudian disusupi oleh orang-orang Freemason, kemudian membuat sebuah pemerintahan bayangan dari Illuminati, sehingga dapat membentuk negara secara perlahan untuk dikuasai, baik itu kebijakannya maupun tujuannya. Itulah mengapa mereka hanya merekrut orang-orang elit tanpa peduli ras maupun warna kulit. Selama memiliki tujuan berjuang yang sama, maka mereka secara otomatis dapat mengajukan diri menjadi anggota dari mereka. Kembali ke cerita. Dalam ruang perjamuan telah duduk 14 orang pertama yang akan menjadi bagian dari berdirinya loji ini di kota Surabaya. Para pendiri loji merupakan asli warga pribumi, keturunan Indo-Belanda, serta beberapa orang asli berdarah Belanda. Pemimpin jamuan sekaligus pemimpin ritual mereka adalah Petrus Willeken. Analis berdiri dan bersamaan dengan mereka yang berada dalam ruangan itu, membuat kesepakatan bersama dan juga sumpah setia. Siapa saja yang berkhianat pada organisasi, maka penebusannya adalah kematian. Altar batu yang dibawa dari Eropa dipercayai sebagai salah satu tahta dari Lucifer. Dipajang dalam gedung besar itu, mereka membuat sebuah ritual pemujaan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka, kecuali seorang rabi. Dan singkatnya, usai jamuan makan malam, sebuah persembahan akan dimulai. Mereka kaum elit akan melakukan pemujaan pemanggilan. Tujuannya meminta petunjuk, bisa berupa meminta kekayaan ataupun kekuasaan. Setiap anggota memiliki keinginannya sendiri. Analis pun meminta untuk diberikan keabadian umur. Ganendra meminta untuk menjadi manusia paling kaya di tanah Jawa. Mereka akan melakukan apa saja, asalkan keinginannya diberikan, dengan imbalan menukar jiwanya pada sang iblis. Bawa pengantin ke sini, pinta Petrus Willeken. Seorang wanita masuk ke dalam ruangan dengan kondisi bertelanjang bulat. Wanita itu adalah Nyai Gundik dari Ganendra Gandrapati. Kedatangannya diminta secara khusus oleh analis sebagai syarat utama analis untuk kembali menjadi istri dari Ganendra Gandrapati. Nyai membawa sebuah nampan yang berisi jantung manusia. Jantung itu adalah persembahan sebagai syarat pemanggilan Lucifer. Nampan yang berisi jantung itu diambil oleh sang Robi. Lalu Nyai disuruh berbaring di tengah altar. Posisinya sama persis seperti yang dilakukan Lasmi saat ini. Nyai menuruti semua yang diminta oleh Petrus Willeken. Dia seperti telah kehilangan jiwanya dan mengikuti apa saja yang disuruh oleh Rabi. Tidak ada kemampuan untuk menolak dan terus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Petrus Willeken. Setelah Nyai berbaring pada altar, semua anggota perkumpulan berdiri. Mereka memutari altar pemujaan. Bersiaplah menyambut kedatangan Lucifer. Bagi sebagian orang itu adalah merupakan pengalaman pertama mereka. Namun bagi sebagian yang lain, mereka tidaklah merasa aneh. Salah satunya adalah analis. Dia salah satu orang yang paham akan ritual itu. Ganendra sejak tadi berpeluh dingin. Dia terus menebak-nebak apa yang akan terjadi setelah ritual itu. Dan siapa Lucifer? Seperti apa bentuknya? Kenapa harus menumbalkan kematian? Hanya untuk mendatangkan makhluk itu. Benarkah dia seorang dewa? Lalu bagaimana bentuk dewa itu? Apakah dewa akan mengabulkan semua permintaan mereka? Sebilah pisau telah disiapkan di balik jubah biru tuanya. Petrus meletakkan pisau itu pada batang leher Nyai. Maka dengan perlahan disertai beberapa mantra aneh, pisau tersebut mulai menggores leher Nyai hingga mengalirkan darah segar dan membasahi altar itu.